Biasa. Sahur boten? Puasa amatiran pakai sahur. Kalau puasa sudah kelas atas itu tidak pakai sahur. Kenapa? Amatir. Kelas bulu junior. Astaghfirullahaladzim. Baik, betul Bu. Sahur itu jauh lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa taufiqan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, kok pakai seragam semua? Bila saya mana itu? Kalau seragaman semua bagus kayaknya. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, teman-teman dan adik-adik sekalian. Mana anak-anak kecilnya kok kurang hari ini? Di bawah ya? Tidak apa-apa lah, yang penting dikondisikan agar tidak, kalau rame-rame sedikit biasa, lari-lari sedikit biasa, tapi tetap sebagai orang tua kita yuk harus apa? Menjaga, mengkondisikan. Jadi takmir, gak usah terlalu yang teriak-teriak. Orang tua yuk harus mengimbangi, jangan terlalu dicul nih, paham gak? Jadi antara takmir dan orang tua saling pengertian. Alhamdulillah jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan. Hari ini kita masuk sudah hari yang ke-17 di bulan Ramadan. Berapa? 9 apa 10? Baiklah kok overlapping sampai 17 ini ya. Ini ketorong kepengen dangtek Ramadan nih. Sudah masuk ada yang hari ke-9, ada yang hari ke-10. Kalau saya pribadi sudah masuk hari yang ke-10. Kita berdoa, semoga 10 hari dan 9 hari yang telah lewat ini oleh Allah semuanya ibadahnya diterima, tilawahnya diterima, qiyamul lail, qiyam Ramadannya diterima, dan doa-doanya oleh Allah diijabah, dan dosa-dosa kita oleh Allah telah diampuni. Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia dengan sunnah, menjalankan tuntunan dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, kita masih pada serial akhlak para salaf dan ini kita akan baca selama bulan Ramadan. Yang kemarin pada Jumat di pekan yang lalu kita telah mempelajari apa? Bahayanya namimah. Jadi mindah omongan dengan niat untuk merusak hubungan dua orang yang saling menyayangi. Jadi awalnya baik, awalnya rukun, awalnya tidak ada masalah, awalnya mereka saling mencintai, gara-gara omongan kedua orang ini dipindah oleh yang namanya setan adu-adu,
Apa yang terjadi? Maka akhirnya mereka jadi apa? Bermusuhan. Na'udzubillah min dzalik. Yang paling parah merusak hubungan siapa kemarin? Suami istri. Barakallahu fikum. Nah, di sore hari ini kita masuk pada pembahasan yang lain dari akhlak para salaf. Kathratu at-taubah. Para salaf itu sangat gemar bertobat. Seneng banget tobat. Dalam keadaan dosa mereka sedikit. Kita sebaliknya. Dosane akeh, angel tobat. Nggih napa nggih? Dan hati-hati. Memang salah satu di antara dampak dosa itu memperberat tobat. Itu dampak dosa. Maka lihat, orang-orang yang dosanya sedikit, semakin seneng tobat, semakin gampang tobat, gampang nangis, gampang tersentuh, gampang terharu, sholatnya enteng. Sementara sebaliknya, orang kalau banyak dosa, tobat itu untuk dia terasa berat. Entah karena khawatir baleni, ngerti tidak baleni? Tomat. Setelah tobat, kumat. Padahal itu perkara yang manusiawi. Perkara yang sangat manusiawi. Tapi jangan diniati, tak tobat sih, mari ngono tak baleni. Nah, ngawur kalau ini ya. Tapi kalau itu natural itu artinya karena memang dia terkalahkan oleh hawa nafsu dan tidak disetting dari awal. Wis sing penting tobat dhisik, mari ngono baleni. Ndak. Kalau itu natural, manusiawi, dia terkalahkan oleh dorongan hawa nafsu, maka setelah itu tobat lagi, tidak masalah. Nah, maka kathratut taubah wal istighfari lailan wa nahara. Para salaf itu senang banget tobat. Mereka banyak sekali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka banyak beristighfar lailan wa naharon. Abu Sanum telat 20 menit, berdiri 20 menit. Loh, cuma mundur balik malah mundur. Nah, jadi siang ataupun malam. Dan panjenengan fahami kalimat siang ataupun malam itu bukan menunjukkan waktu siang atau waktu malam. Tapi kalimat siang ataupun malam itu artinya apa? Sepanjang waktu. Jadi tidak ada berhentinya. Terus mereka astaghfirullah wa atubu ilaih. Gak tahu mandek. Dan ini kalau panjenengan termasuk orang yang senang tobat, panjenengan termasuk orang yang senang istighfar, itu indikator utama bahwa dosa panjenengan sedikit. Masya Allah, iya benda. Jadi orang kalau senang tobat, dosanya sedikit. Tapi kalau orang dijak tobat males, dijak tobat malah dosa kuopo. Nah ini. Loh, Anda kerasa gak duwe dosa, iku wis dosa yang paling gede. Ketika disuruh tobat, Mas, tobat. Woi, ngawur. Kaget kan? Memang itu tujuan saya, jadi sesuai dengan yang saya inginkan. Marah dia. Sampean kira aku iki mari lapo, mbok kon tobat. Nah, ini malah menunjukkan bahwa orang itu telah tertutupi hatinya oleh dosa. Mujahid kaget tadi. Kaget ya, latihan jantung. Jadi nanti ketika dunia ini bikin kamu kaget, kamu tidak gampang lemas. Sudah. Li syuhudihim annahum la yaslamuna minadz-dzambi fi fi'lin min af'alin. Karena mereka ngerti sing jenenge menungso tidak mungkin lepas dari dosa. Karena mereka ngerti. Kita lah sehari ini, udah usah sehari lah, dosa sehari. Antum pulang sholat asar tadi, sampai datang ke sini, ada dosa apa enggak? Lo di jalan lo, ngelihat perempuan buka aurat apa enggak? Ayo. Enggak fokus? Ala pret. Enggak fokus nyetir ya? Coba. Atau enggak antara asar sampai sekarang ini, ketika di jalan raya, sempat ngebel orang garai wongi kaget apa enggak? Sempat nyelip yang garai orang itu kaget enggak diselip? Sempat ngerem mendadak yang bikin orang di belakang antum kaget apa enggak? Atau ngelanggar marka? Saya tadi ngelanggar di sini. Saya tadi ngelanggar, astagfirullah. Poso-poso ngelanggar. Yahya enggak ngomong kalau 5/4. Saya ngomotot nyetir tadi. Pas gue mobil gede mana. Masya Allah. Berapa orang yang saya kageti tadi. Antum yang dosa ya. Asli antum yang dosa. Jadi ngomong, santai tadi mulai 5/4. Ngono tenang saya. Enggak ya. Anak telat ya yo. Paling nyampe sana 5 lebih 3 menit saya bilang. Oh enggak apa-apa Ustadz. Enggak apa-apa toh. Enggak ngomong lagi 5/4. Dosa. Takmir model begini ya Allah. Tidak layak dipertahankan. Tidak layak. Ganti aja. Sudah lanjut.
Karena mereka itu yakin tidak mungkin selama mereka itu disifati dengan sifat manusia, tidak mungkin luput dari dosa dan kesalahan. Maka dengan itu mereka memperbanyak apa? Taubat. Hatta fi ta'atihim, sampai di dalam ketaatan mereka. Mereka itu setelah melakukan taat, tetap istighfar, tetap taubat. Ayo panjenengan selesai sholat. Selesai sholat fardu. Zikir pertamanya apa? Nah, kan? Padahal panjenengan barusan menyelesaikan apa? Sholat. Kenapa habis sholat kok istighfar? Wong sholat juga rasan-rasan kok. Karena kita yakin di dalam ibadah kita itu ada ketidaksempurnaan. Gini apa nggih, Bu? Kalau laki-laki khusyuk semua, ibu-ibu gitu loh. Oh, wahel dijak khusyuk. Sholat dawa titik no. Masya Allah. Gini apa nggih, Bu? Wes ngono gak ngaku maneh double dosane ya. Hatta fi ta'atihim, sampai di dalam ketaatan mereka tetap mereka istighfar, mereka tobat. Karena mereka tahu. Ini sering saya sampaikan, mungkin untuk sebagian teman-teman ini baru, tapi tidak apa-apa, saya ulang. Karena istighfar itu ada 3 tingkatan. Istighfar ada berapa tingkatan? 3. Nomor 1, ini bagus luar biasa. Istighfar dari dosa. Jadi setelah berdosa, cepet-cepet apa? Istighfar. Bagus apa enggak? Top. Mantep. Luar biasa. Yang kedua, istighfar karena tidak sempurnanya ibadah. Jadi yang pertama, istighfar karena dosa. Bagus. Yang kedua, bukan karena dosa. Tapi dia beristighfar karena dia merasa ibadah yang dia lakukan tidak sempurna. Sholat, contohnya ya. Karena kita di tengah-tengah sholat, mungkin keinget, loh kok udan dak, ya Allah, helmku mang malik mendukur apa menisor iki. Jelek malik mendukur, dadi kolam renang iki helmku nak. Kepikiran, maka setelah sholat apa? Istighfar. Loh, monggo ibu-ibu lewat. Saya tidak melarang, Bu. Masya Allah, silakan ibu-ibu. Ada jalannya, monggo, ada jalannya. Panjenengan lewat, itu ada 11 itu. Lu kok di stop ya? Belum. Masih 50 orang masih masuk itu. Memang takmir model begini perlu dievaluasi kok, asli. Masya Allah, jadi sing milih ya sopo sih biyen? Hah? Reshuffle. Monggo Bu, lanjut Bu. Masuk wes, pokok ibu-ibu ini semakin sesek semakin suka. Lanjut Bu. Nah, sampai di dalam taat mereka pun mereka istighfar. Maka tingkatan istighfar yang lebih baik dibandingkan istighfar karena dosa, nomor 2 apa? Lebih bagus istighfar karena tidak sempurnanya ibadah. Yang ketiga, bukan karena dosa, bukan karena ibadahnya tidak sempurna, tapi tetap istighfar. Istighfarnya untuk apa? Syukur? Enggak. Rezeki? Enggak. Barakallahu fiik. Antum harus denger ini berkali-kali kayaknya ini. Sudah pantas ceramah antum. Istighfar karena dia beribadah kepada Allah dalam bentuk istighfar. Jadi istighfarnya itu diniati untuk apa? Menjalankan perintah Allah. Ibadah kepada Allah. Contoh doa. Ada enggak orang yang berdoa, wes 15 tahun gak diterima-terima. Ada apa enggak? Ya kalau dicari ya ono ai. Setan datang bisi dia. Lapo ndonga. Lah mandek lah wes 15 tahun radikei kok. Maka orang kalau akalnya benar, hatinya bersih, ilmunya mantap, dia akan melawan godaan setan untuk berhenti berdoa. Bagaimana dia melawannya? Innama ata'abbadullaha biddu'a. Dongo iki tan setan. Jadi Anda kan diganggu setan. Maka ngomong sama setan, tan setan, mana? Sebelah mana? Yang itu atau itu? Tan setan gitu. Saya ini berdoa tidak sekedar minta jawaban dari Allah. Tapi saya berdoa bentuk ibadah saya kepada Allah. Karena doa ini mendatangkan pahala. Doa ini merupakan perintah dari Allah. Nah, maka para salaf begitu. Kalau dosa, istighfar. Ibadahnya tidak sempurna juga istighfar. Kalaupun dua-duanya tidak ada, maka mereka tetap istighfar. Karena istighfar itu bentuk ibadah mereka kepada Allah. Fayastaghfiruna min naqsihim min khusyu'iha.
maka mereka beristighfar, bertobat kepada Allah karena ibadah mereka itu kecil sekali khusyuknya. Sementara kan kita itu ibadah disuruh oleh Allah apa? Totalitas. Wa muraqabatillah min naqsihim min khusyu'iha wa muraqabatillahi ta'ala fiha. Dan ketika mereka ibadah, mereka kering dari perasaan dilihat dan diawasi oleh Allah. Nah, karena ibadahnya kurang dari semua itu, jangankan berdosa, melakukan ketaatan pun mereka tetap tobat dan istighfar. Intinya apa? Para salaf itu sangat banyak dan gemar bertobat kepada Allah siang maupun malam di setiap waktu. Bayangin, ceramah baru mulai di WA berhenti. Ustadz berhenti 17.5 sudah 3 kali loh kesalahannya ini. Seket mulai muqaddimah ini baru saya baca judul loh ini di WA di link no berhenti. Jadi niat ngaji pora apa? Kayak ini niat baik takjil tok. Astagfirullah, pahala saya habis, tak ngombe wis. Jangan. Ini gelas ada logonya Nur Suwai. Keren. Qala Allah Ta'ala, ayat yang pertama antum buka pada surah An-Nur. Pada surah An-Nur ayat yang ke-31. Pada surah An-Nur ayat yang ke-31. Don, saya sama seperti antum, Don. Pas udan warung buka, lah kok pas gak udan ditinggal ngaji. Jadi anak getune didik tadi ya. Tapi ya apa harapannya Adon kan tadi ngaji ini gara-gara di sana hujan. Tapi tidak apa-apa, rezeki Gusti Allah sing ngatur ya. Mau gimana Pak? Mau hujan tak hujan, rezeki siapa yang ngatur? Allah, tidak masalah. Mau hujan terus Gusti Allah ngei rezeki ya rezeki. Mau pewadang sekadung ngaji gak itu rezeki. Masya Allah. Sudah, lanjut. An-Nur berapa? 31. Allah Ta'ala berfirman, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Tujuannya apa? لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Agar kalian beruntung. Untungnya di mana? Dunia sampai akhirat. Surat An-Nur ayat berapa? 31. Maka para salaf itu mengamalkan tobat, mengamalkan istighfar karena mereka memahami pada surah An-Nur ayat yang ke-31 Allah memerintahkan orang beriman untuk banyak-banyak bertobat. Ada dosa, tidak ada dosa? Ya, tapi gak mungkin lah gak ada dosa ya. Ada dosa, tidak ada dosa? Ibadahnya sempurna ataupun tidak sempurna? Mereka merasa salah ataupun tidak? Mereka tetap itu ayatnya kan panjang Ustazah. Loh, tapi tidak apa-apa, tidak apa. Semangat panjenengan meluruskan itu sudah perlu diapresiasi itu. Sip, lanjut. Itu ayat yang terakhir dari surat An-Nur ayat 31, bagian paling akhir, paling bawah. Panjenengan tadi baca apanya? Atasnya. Mboten apa-apa, biasa. Gini-gini biasa banget. Saya pernah dulu iktikaf di Kasembon. Awal-awal iktikaf dulu. Saya ceramah subuh tentang apa? Surat yang pertama kali Allah turunkan. Saya bilang surah Al-Alaq. Dia ngomong surat Iqra. Boten Ustaz, sanes Al-Alaq. Sing bener niku surat Iqra. Panjenengan coba waos. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sudah selesai. Dan itu dia ngeritiknya itu setelah pengajian selesai. Saya masuk ke kamar saya yang sekarang dipakai kamar media itu. Saya masuk ke sana, itu kamar khusus buat saya. Dia masuk, izin, dok, Ustadz, permisi mau masuk, silakan saya bilang. Dia masuk, maaf Ustadz, tadi Ustadz salah sebut. Wih, bagus ini. Kan belis, boleh ini. Kan kalah jenggot, saya wani ngeritik ya. Masya Allah. Sudah saya tanya, oh ya, jazakallah khair, apa yang salah? Saya lupa dialognya, tapi kurang lebihnya saya ceritakan ya. Tadi Ustadz bilang surat Al-Alaq, yang betul surat Iqra Ustadz. Oh, saya bawakan Quran. Tolong dicarikan surat Iqra. Buka daftar isi deh. Tidak ketemu. Oh mungkin beda cetakan saya bilang. Antum cari yang cetakan Surabaya. Apa zaman dulu ada Quran cetakan Surabaya yang terkenal itu? Toha Putra.
Ambil Quran satu lagi. Cek. Tak ketemu. Coba yang lain satu lagi. Jangan-jangan salah itu cetakan langgi Ustaz. Yusuf pede ya. Dicari lagi. Nggak ketemu. Saya bilang sekarang coba cari surat Al-Alaq. Dicari sama dia surat Al-Alaq. Ketemu. Lu ini ada Ustaz. Coba antum buka halaman berapa. Dibuka. Antum baca. Iqra. Lu podo Ustaz. Lah ya wis. Nah makanya nggak usah ngotot. Dan itu subhanallah. Itu zaman-zaman awal-awal dulu saya pun begitu. Jadi kalau ada yang seperti itu, biasa saja. Itu apa? Itu memang tahapannya seperti itu. Dan kita pun pernah melewati level itu. Allah berfirman An-Nur 31, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Agar kalian apa? Beruntung. Berarti apa? Allah menjanjikan orang yang sering tobat uripe pasti beruntung. Hidupnya pasti apa? Beruntung. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, Imam Bukhari Muslim mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah." Demi Allah, Nabi Muhammad sampai sumpah ini. Karena apa? Kalau tanpa sumpah mungkin kita tidak percaya. Loh mosok Kanjeng Nabi gak duwe dosa kok tobat karo istighfar. Mungkin kalau Rasulullah tidak menambahkan dengan kalimat wallahi, kita akan merasa apa? Loh gak duwe dosa kok tobat. Gak duwe dosa kok istighfar. Wallahi demi Allah. Inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi. Aku ini, kata Nabi Muhammad, bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah dalam satu hari aktsara, lebih banyak, min 70 marratan, dibanding dari lebih banyak dari 70 kali. Masya Allah. Berarti berapa istighfarnya? Ya luwih akeh. Lebih banyak dari 70 kali. Dalam riwayat yang lain dikatakan sampai berapa kali? 100 kali. Dalam riwayat yang lain dikatakan lebih dari 100 kali. Bahkan kemarin yang kita baca di Masjid Ar-Rahmah Stono Betek, dari hadisnya Abdullah ibnu Mas'ud atau Abdullah ibnu Abbas, saya lupa, itu dihitung dalam satu majelis. Rasulullah mengatakan, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sekali duduk 100 kali. Sekali duduk. Padahal majelisnya Nabi Muhammad dalam satu kali, ya dalam satu hari, banyak kali. Maka Rasulullah mengatakan, aku beristighfar kepada Allah dan aku bertaubat kepada Allah dalam satu hari lebih dari 70 kali. Panjenengan sampun nopo dereng istighfar niki wau, mulai enjing sak mantune subuh sampai dugi ten menika majelis. Ngerti bahasa Jawa? Nanti saya pakai bahasa Jawa, Anda minta bahasa Inggris. Sampai datang di majelis ini sudah dapat 100. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Mau pakai alat hitungan penaan itu monggo. Mau pakai tasbih yang Anda puter yang satu lingkaran 99 ditambahi satu pas 100 monggo. Mau pakai tangan monggo. Mau ndak pakai dihitung, pokok terus istighfar ndak berhenti juga Bu. Boleh. Mana yang paling baik? Mana yang paling cocok untuk antum? Itu yang paling baik. Jadi kalau ditanya mana yang paling baik Ustadz? Yo mana yang paling cocok sesuai keadaan kita masing-masing. Ada orang kalau tidak bawa tasbih lali. Ada orang kalau tidak bawa alat hitungan itu lupa. Tapi ada orang pakai alat hitungan malah riya. Ada apa enggak? Yo ada saja, maka disesuaikan dengan keadaan kita masing-masing. Wa qala ba'du salafi, sebagian di antara ulama salaf mengatakan, wa qala ba'du salafi man lam yatub kulla sabahin wa masa'in kana minadh dhalimin. Orang kalau di pagi hari tidak tobat dan di sore hari tidak tobat. Atau artinya tobatnya isuk tok, sore ini gak tobat. Atau sebaliknya, tobatnya sore saja, paginya tidak tobat. Maka orang itu termasuk orang zalim. Termasuk siapa? Orang zalim. Maka kalau tidak ingin termasuk dari kalangan minadz zalimin, tidak ingin termasuk orang yang zalim, pagi tobat, sore
kumat. Ngawur, pagi tobat, sore tobat. Terus jadikan rutinitas. Walaupun terkadang sesuatu itu kalau menjadi rutinitas terkadang kehilangan rasa. Gitu Bang Nggih? Karena sudah dianggap rutinitas. Ada orang ngomong sama saya begini. Duh, tapi nanti orangnya lihat ini. Kenapa? Enggak, tapi orangnya ingat. Oh, ini sudah diceritakan mesti aku ini. Dan dia biasa nonton. Nggak usah lah, lanjut aja. Penasaran tapi ya? Daripada dosa kepada banyak orang, mendingan dosa sama satu orang saya. Itu cara berpikir yang positif. Enggak ada, insya Allah enggak dosa ya. Karena ini ceritanya baik, bukan cerita jelek. Dia bilang begini, aku iki jam 3 bengi kus meripat iki melek padang rangantuk blas. Melek padang rangantuk blas. Terus aku tahajud. Saya bilang apa? Ya ora keren. Enggak keren. Yang keren itu meripate panjenengan ngewantuk, meripate wabot, digawe melek wabot, digawe tangi berat, tapi Anda tetap tangi kemudian tahajud. Itu keren. Lalu meripate melek dak, wis ora ngantuk, terus tahajud, ya biasa banget. Lah kalau ndak tahajud mau ngapain? Rasan-rasan, turun enek koncone sik turu kabeh. Iya apa ndak? Loh itu, ya apa sih Anda ini? Anda jam 3 malam itu mau rasan-rasan sama siapa? Ustadz Marlan? Oh sudah obrak-obrak, Masya Allah. Saya kira ngajak Ustadz Marlan rasan-rasan Anda. Ustadz Marlan ngisi di sini loh, jangan macem-macem loh. Nah sudah, maka yang normalnya langsung apa? Sholat. Yang istimewa itu apa? Ketika meripati ngantuk, digai tangi abot, awae kesel, kepingin istirahat, tapi tetap milih bangun untuk sholat tahajud. Nah itu walaupun ya tetap bangun jam 3 dalam keadaan meripat mboten ngantuk itu ya bagus. Ngira apa nggih? Bagus, hebat. Dibandingkan yang bangun hanya untuk nonton MU. GGMU, Glory MU, Alfred. Astagfirullahaladzim. Apa? King MU. Oh iya biasa kan nyebutnya King. Kalau tidak ada Kingnya nanti dihujat. Mas Eka, masuk Mas Eka sebelah sana. Itu sudah telat ya rimpet di jalan. Sebelah sana Mas Eka. Loh gamis kita sama. Dikasih Randy ya? Kata orang pada bodoh gratisan nih. Wih, lanjut. Astagfirullah. Entek pahala saya habis. Astagfirullahaladzim. Ini coba pahala ngaji, mbek ngerasani, mbek guyoni wongis impas gue sapi kan. Noel, sebelah sana. Noel, sebelah sana. Sebelah sana. Geser sana. Lanjut. Maka dikatakan oleh para salaf, orang yang paginya tidak tobat, sorenya tidak tobat, dia termasuk orang yang apa? Zalim. Fahuwa minadh zalimin, termasuk orang zalim. Sekarang pertanyaannya, Ustadz, omongannya salaf kan bukan dalil. Omongannya salaf kan bukan dalil. Terus dalil mereka apa yang mengatakan kalau jazakallah khair. Dirasani terus akhirnya dipakai nih. Masya Allah. Jangan yang ku ai mari sholat kan yo pantes. Masya Allah, renek bener wong ya. Itulah kalau ngikutin omongan manusia karena bener wis karuan manut Gusti Allah malah penak. Udah lanjut. Itu mereknya Haromen. Mahal itu. Sampai mana tadi? Enggak. Apa dalilnya? Apa dalilnya bahwa orang yang pagi tidak tobat, sore tidak tobat, dia termasuk orang zalim. Antum buka dalam surah Al-Hujurat. Dalam surat apa? Al-Hujurat pada ayat yang nomor 11. Sama Bu, ini akhir ayat ini Bu, bukan awal. Nanti keliru mana? Tidak ada Ustaz. Ini akhir ayat ini. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Al-Hujurat ayat 11. Waman, dan barang siapa, lan ingkang sinten mawon tiyangi. Lam yatub man nikuwau ingkang boten tobat. Tak uru isorokan panjenengan. Faulaika moko man nikuwau minadh dhalimin, termasuk tiang-tiang ingkang zalim. Maka barang siapa yang tidak bertobat kepada Allah, dia termasuk orang zalim. Dijelaskan oleh para ulama, kenapa orang yang tidak tobat dia termasuk orang zalim? Ayo, kenapa?
Manusianya ini gampang ketularan ya, sombong. Katut. Kenapa? Orang yang tidak mau tobat, dia termasuk orang zalim. Bukan sombong. Ya, sombong masuk, tapi bukan itu maksudnya. Karena dia tahu dirinya banyak dosa dan tidak luput dari dosa, kok masih tetap tidak mau tobat. Zalim apa enggak? Zalim, karena kalau mau adil, lek ngerti dosane akeh, ngerti dia yang disebutkan oleh Nabi Muhammad, kullu bani Adam khotta'un. Setiap manusia pasti berdosa. Wes ngerti bakal melakukan dosa, wes ngerti dosane akeh, lah kok gak gelem tobat. Nah, maka saya tutup dengan cerita tukang roti di zaman Imam Ahmad. Semuanya sudah pernah dengar ya. Tapi ini kan penyemangat buat kita. Suatu hari Imam Ahmad itu keluar dari rumahnya menjelang matahari tenggelam. Imam Ahmad jalan, tidak tahu kemana. Dan riwayat ini antum bisa buka di dalam kitab-kitab tentang fadilah istighfar. Dan riwayatnya bukan riwayat khurafat atau riwayat yang la aslalahu, tidak ada asal. Tidak, ini riwayatnya kuat. Sudah sampai ketemu masjid, setelah perjalanan yang lumayan panjang, ketemu masjid. Dan di tempat itu, di masjid tersebut, Imam Ahmad tidak dikenal. Coba Imam Ahmad hidupnya sekarang, Pak, followernya ratusan juta, Pak. Iya, serius ini. Jadwal pengajiannya gak kehitung, diundang nang kutub utara barang kira-kira. Sudah? Di zaman itu tidak ada foto, tidak ada Facebook, sehingga orang tidak tahu namanya Imam Ahmad yang mana. Walaupun namanya sudah kesohor, terkenal. Sudah masuk masjid. Dari maghrib, i'tikaf, sampai isya. Setelah isya, Imam Ahmad istirahat. Niatnya mau tidur di masjid itu. Ternyata takmirnya tidak kenal. Ya, seperti takmirnya Masjid Nur Solihin. Rotok greget nih. Lo pengajian baru mulai, dieling nih berhenti Ustadz. Lo, ngawur. Lo ngaji ket muqaddimah berhenti Ustadz. Cuk, berhenti masa. Kenapa? Dibaca penuh. Belum penuh tadi. Saya baca lagi penuh ya. Oh iya, 5.30 berhenti, Tat. Iya ya, 5.30. Loh, selewat ya. 17.50, maaf, sudah. Maka Imam Ahmad diusir dari masjid tadi. Diusir, betul, gak oleh. Dibilang, saya cuma mau istirahat, dok. Gak boleh, pergi. Jalan Imam Ahmad tadi. Ketika Imam Ahmad itu diusir, ada satu jendela rumah kebuka yang ngelihat kejadian itu. Maka pemilik rumah yang ngelihat itu tidak tega. Dipanggil, Mas. Mas Adam, sebelah sana. Jangan tutupi pintu. Sebelah sana. Sahur Mas Adam. Nah, sudah. Tahu antum itu ya? Sudah. Disuruh masuk ke rumahnya. Wes, kamu dari mana? Saya ini musafir. Saya pengen istirahat di masjid sama takmirnya diusir. Wes, sudah katanya. Wes, kamu istirahat di sini saja. Besok menjelang subuh, kamu lanjutkan perjalananmu. Kamu masuk ke masjid, lanjut. Oke. Duduk di kamar Imam Ahmad. Menjelang Imam Ahmad istirahat, ternyata yang punya rumah itu Khabbas. Khabbas itu tukang roti. Waktu itu dia nguleni roti. Setiap dia dorong rotinya pakai kayu itu, bukan telenan kan bawahnya ya. Pakai kayu apa, Bu? Rolling stone. Sudahlah, pakai alat itu. Setiap sekali dorong, dia ucapkan istighfar. Astagfirullah. Imam Ahmad kira, alah paling pembukaan tok. Ternyata sampai lama. Dia terus nguleni roti tadi dengan ucapan apa? Istighfar. Penasaran Imam Ahmad, keluar dari kamar, datang ke tukang roti yang sedang nguleni tadi. Tanya, min mata fa'alta hadha? Mulai kapan sampean istighfar koyok ngini ki, mulai kapan? Min zamanin tawilin la ahsuh. Dari zaman yang lama yang saya sendiri tidak ingat sudah. Pokoknya selawas. Imam Ahmad tanya, kamu tahu enggak keutamaannya istighfar ini? Menjadikan semua keinginanmu sama Allah dikasih. Tahu, ngerti. Justru karena itu saya istighfar. Karena saya kepingin semua keinginan saya oleh Allah diberi. Terus Imam Ahmad tanya, semua sama Allah diberi? Semua sama Allah dikasih. Semua yang terbersit di hati saya, Allah kasih. Kecuali satu. Saya ini ngarep-ngarep sowi kepingin ketemu ulama yang namanya Ahmad bin Hambal.
Sampai sekarang kok durung kunjung kabul. Belum kunjung dikabulkan. Langsung Imam Ahmad bilang apa? Faya subhanallah. Istighfaruka akhrajani min baiti wa yajurruni ila baitik. Kata Imam Ahmad apa? Subhanallah, saya ini tidak tahu keluar rumah mau kemana, saya tidak tahu. Bahkan saya tidak tahu saya ini keluar rumah mau ngapain, saya tidak tahu. Tapi moro-moro kepingin keluar rumah saya ini. Maka ternyata istighfarmu yang mengeluarkan saya dari rumah saya untuk masuk ke rumahmu. Orang yang kamu cari nih di depan mata kamu sekarang. Saya ini Ahmad bin Hanbal. Langsung itu orang sujud syukur. Terus dia bilang apa? Al-an tammat kullu mas'alati. Sekarang semua permintaanku tunai. Lunas sampai engkau pun digiring sama Allah ke tempat ini karena apa? Istighfarku. Masya Allah. Itulah kenapa orang yang tobat ini dibilang apa? La'allakum tuflihun. Agar kalian beruntung. Kemudian dikatakan orang yang tidak tobat, orang yang tidak bertobat kepada Allah, dia termasuk orang yang zalim. Maka supaya tidak zalim, pagi istighfar, sore istighfar. Pagi tobat, sore tobat. Mau tidur tobat, bangun tidur tobat. Pokok di setiap waktu. Kemudian Su'ila Sufyan ibnu Uyainah. Sufyan ibnu Uyainah, salah seorang tokoh tabi'in yang paling top, namanya Sufyan bin Uyainah rahimahullah, mengatakan begini. Dia ditanya, ma alamatu at-taubah an-nasuh? Ma alamatu at-taubah? Alamatu at-taubati an-nasuhi. Sekarang kalau belakangnya tidak dibaca dikira gak ngerti nahu sorok. Harus dibaca. Apa ciri orang itu kalau tobatnya tobat yang sesungguhnya? Taubatan nasuha. Cirinya apa? Sama Sufyan bin Uyainah dijawab arba'atu asya. Cirinya 4. Antum tulis ini. Jadi kalau orang itu tobatnya tobat tenanan, taubatan nasuha, cirinya menurut Al-Imam Sufyan ibnu Uyainah ada berapa? Ada 4. Nomor 1. Qillatud dunia. Dunia itu sudah tidak berharga di matanya. Qillatud dunia. Jadi dunia tidak lagi berharga untuk dia. Jadi entuk alhamdulillah, gak entuk gak ngersulo. Muber entuk alhamdulillah, muber gak entuk ya wis. Apalagi mereka tidak akan muber. Wis pokok cukup. Subhanallah. Itu jadi orang yang tobatnya apa? Sungguhan. Mereka menganggap dunia itu tidak ada artinya. Yang kedua, wadhillatun nafs. Merasa hina di hadapan Allah. Jadi tidak ada ceritanya, mari hijrah, posting-posting, video-video, cerita ke sana pengalaman hijrah, cerita ke sini pengalaman, aduh, ini konten. Boleh Ustadz? Ya boleh saja, tidak masalah. Cuma kemudian apa? Perlu ikhtiar lebih kuat agar tobatnya nasuha. Karena orang yang tobatnya nasuha, dia merasa hina, tidak akan berani muncul di hadapan manusia. Kalaupun muncul untuk sesuatu yang dia nilai manfaatnya besar. Jadi kehinaan jiwa di matanya di hadapan Allah. Yang ketiga, wa kathratut taqarrubi ila Allah Ta'ala bitta'at. Memperbanyak ibadah. Memperbanyak apa? Ibadah. Memperbanyak ketaatan kepada Allah. Gak mandek, taat terus kepada Allah. Terus taat kepada Allah. Ada waktu sholat, bisa ngaji, lek gak kelewes kesel ngaji, wiritan, lek wiritan kesel doa, kalau doa capek tafakur. Pokok dia tidak melewatkan waktunya kecuali untuk taat. Yang terakhir, wa ru'yatu al-qillati wan naqsi fi dzalika. Dalam keadaan mereka sudah merasa dunia itu hina di mata mereka, mereka merasa dirinya hina di mata Allah, dan mereka banyak melakukan ketaatan kepada Allah. Yang keempat, dia yang tobat ini memandang semua yang telah dia lakukan itu masih kurang. Jadi tidak merasa puas dengan apa? Dengan ibadahnya. Nah, itu ciri orang yang taubatnya apa? Nasuha. Baik jamaah sekalian, tersisa sampai adzan maghrib 5 menit, kita tutup. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la
إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.